warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Lestari dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 2232021004. Di sini saya akan presentasikan untuk tugas UAS saya, yaitu hukum lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah yang dimaksud makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak seimbang. Selanjutnya saya akan membahas pencemaran lingkungan menurut para ahli. Paral 1994, pencemaran lingkungan adalah proses perubahan ekosistem baik secara fisik, kimia, atau perilaku biologis yang bisa mengganggu kehidupan manusia karena dinilai dapat merusak sumber daya yang ada di alam. Lebih spesifik, saya akan menjelaskan tentang pencemaran laut. Pencemaran laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan laut yang telah ditetapkan. Pencemaran laut terjadi ketika efek berbahaya atau mungkin sangat berbahaya terjadi akibat masuknya bahan-bahan kimia, partikel limbah industri, pertanian, dan perubahan bunyi atau ketersebaran organisme invasif. 80% pencemaran laut berasal dari daratan. Saya akan menjelaskan dampak pencemaran perairan laut. Selain itu, dampak dari pencemaran yaitu rusaknya habitat biota laut dan mengalami penurunan biota laut, mengalami gangguan kesehatan apabila mengonsumsi air tersebut, terjadinya abrasi dan erosi, serta keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Terus apa sajakah penyebab pencemaran di laut? Penyebabnya sumber pencemaran perairan pesisir biasanya terdiri dari limbah industri, limbah cair pemukiman, limbah cair perkotaan, pelayaran, pertanian, dan perikanan budidaya. Saya akan bahas upaya penanggulangan dari pencemaran laut. Dengan menggunakan botol minum dapat mengurangi sampah dari dapat mengurangi sampah di laut. Terus sampah dari wadah sekali pakai, menggunakan kantong belanja, mengurangi makanan dan minuman kemasan, hindari alat makan sekali pakai, terus melakukan bersih-bersih pantai atau laut. Cara menanggulanginya, pemerintah harus tegas terhadap pembuangan limbah ke laut seperti tumpahan minyak atau zat-zat yang berbahaya dari kapal-kapal. Pemerintah juga bila perlu memberikan sanksi yang setimpal bagi para pelaku pencemaran supaya memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran dan sebagai contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan pencemaran di laut karena diberikan sanksi yang setimpal. Di sini saya akan ada salah satu contoh kasus. Contoh kasusnya adalah minyak mentah milik Pertamina tumpah di pesisir. Masyarakat Karawang yang ada di pesisir dikejutkan oleh adanya oil spill pada 21 Juni 2019. Bentuk oil spill bulat dengan warna hitam dan memiliki bau seperti minyak tanah. Setelah bertebaran di pantai, oil spill mencair dalam hitungan hari. Beberapa ekosistem laut mendapatkan efek buruk. Selain pohon bakau yang tercemar, ikan-ikan juga menjauh. Para nelayan mau tidak mau harus melaut lebih jauh. Beberapa nelayan bahkan melaporkan bahwa jaring mereka terkena minyak. Dalang dibalik kasus tersebut ternyata adalah BUMN, yaitu Pertamina Hulu Energi. Mereka mengonfirmasi bahwa minyak mentah itu berasal dari sumur mereka. Pencemaran terjadi karena sumur mengalami kebocoran. Tak tinggal diam, Pertamina
berupaya menangani masalah lingkungan yang terjadi selama hampir 5 bulan itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.